ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah, where the call is to Allah. أيها المبعوث فينا اتبع الأمر مطاع شرفت المدينة مرحبا يا خير دار مرحبا يا خير دار. Oh, you who are amongst us, coming with a word to be obeyed, you have brought to the certain nobleness. Welcome best scholars to God's way. Welcome best scholars to God's way. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Fathul Akhyar setelah kemarin kita melaksanakan puasa Ramadan, kemudian hari raya, dan kini kita berada di bulan Syawal. Dan kita sampai pada fasal fi siyamit tatawu', yaitu tentang puasa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbul iktsaru min shaumit tatawu'. Disunahkan memperbanyak puasa sunnah. Wa hal yukrahu shaumud dahri, apakah dimakruhkan seseorang kalau berpuasa tahunan? Maksudnya dalam setahun itu dia puasa terus gitu. Qala al-Baghawi, na'am. Imam Baghawi mengatakan, ya, dimakruhkan. Wa qala al-Ghazali, sedangkan Imam Ghazali mengatakan huwa masnunun, itu disunahkan. Wa qala al-aksarun, kebanyakan para ulama berkata in khafa minhu dararan aw fawata haqqan kariha. Kalau seandainya seorang itu puasa tahunan lalu kemudian timbul mudarat au fawata haqqan, atau dia menghilangkan hak, ya, seperti misalnya karena berpuasa tahunan sehingga dia menjadi lemah, tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga, maka di sini dikatakan kariha, dimakruhkan puasa itu. Wa illa fala, kalau tidak ada hal tadi yang mudarat atau kehilangan hak, maka tidak dimakruhkan. Wa yustahabbu shaumul itsnaini wal khamis, dan disunahkan juga bagi kita berpuasa hari Senin dan Kamis. Karena dalam hadis dikatakan bahwa hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, sedangkan hari Kamis adalah hari di mana amal-amal diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ingin ketika amalnya diangkat itu dalam keadaan berpuasa. Wa ayyamil bidhi min kulli syahrin, dan puasa ayyamul bid pada setiap bulan. Wahia salisu asyara wa rabi'u asyara wal khamisu asyara, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Wa minhum man adda ats-tsani asyar, ada juga yang ulama yang memasukkan tanggal 12, ya. Wal fal ihtiyatu shaumuhu aidan, dan untuk berhati-hati bersikap hati-hati, maka boleh juga berpuasa pada tanggal 12. Tapi yang paling kuat adalah bahwa ayyamul bid itu adalah tanggal 13, 14, 15. Wa yustahabbu shaumu sittati ayyamin min Syawal,
Nah, ini yang sekarang kita berada di dalamnya. Disunahkan juga bagi kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, man shoma ramadhana thumma adba'a sitan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa setahun. Wal afdalu shaumuha mutatabi'atan. Maka yang paling afdal dia dipuasa dalam keadaan mutatabi'ah. Ya, berturut-turut. Sehari hari raya Idul Fitri, langsung besoknya kita mulai tanggal 1 sampai 6 hari di bulan Syawal. Itu abdalnya. Muttasilatan bil Id, tersambung dengan Id. Maksudnya bersambung itu sehari Id, kemudian start untuk puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Tapi bagaimana kalau ada yang puasa tidak berturut-turut selama 6 hari? Apakah dibolehkan? Dibolehkan, tapi tetap abdal itu adalah berturut-turut. Alal faur, ya. Alal faur maksudnya langsung. Kalau misalnya ada kesibukan lain sehingga tidak sempat untuk berpuasa berturut-turut, dibolehkan dipecah-pecah selama dalam bulan Syawal. Kemudian wa yustahabbu shaumu tasyu'a wa asyura minal Muharram, dan juga disunahkan kita berpuasa pada tanggal 9 dan 10 setiap bulan Muharram. Wa yustahabbu shaumu yaumi Arafah li ghairil hajj, dan juga disunahkan puasa pada hari Arafah bagi selain yang haji, maksudnya yang tidak berhaji. Kita yang tidak berhaji itu disunahkan puasa hari Arafah. Wa atlaqa katsiruna, dan kebanyakan para ulama memutlakan akan apa? Karahata saumihi lil haji, akan kemakruhannya berpuasa bagi jamaah haji yang sedang melaksanakan haji. Kenapa? Li ajli du'ai wa a'malil haji, karena itu adalah disebabkan oleh mereka sibuk untuk berdoa dan melaksanakan perbuatan-perbuatan atau manasik haji lainnya. Fa in kana syakhsun la yad'ufu an dzalika, kalau seorang tidak lemah untuk melaksanakan hal itu, qala al-mutawalli mengatakan al-aula lahu as-shaum, yaitu utama bagi dia adalah berpuasa. Kalau misalnya tidak merasa lemah, ya, masih kuat bisa melaksanakannya. Sedangkan waqala ghairuhu, yang lain mengatakan al-aula alla yasum, yang paling utama dia tidak berpuasa, ya. Ini yang paling kuat. Kemudian wa yaumu arafata afdalu ayyamis sana, dan hari Arafah ini adalah hari-hari yang paling afdal dalam setahun. Qalahul Baghawi wa ghairuhu, ini merupakan pendapat Al-Baghawi dan yang lainnya. Wa yustahabbu shaumu asyri Dzulhijjah wa shaumi min akhiri kulli syahrin, disunahkan juga bagi kita untuk berpuasa tanggal 10 Dzulhijjah, ya, wa shaumi min akhiri kulli syahrin, dan puasa di akhir setiap bulan, ya. Ya, di sini yang disebut adalah tanggal 27, 28. Apa maksudnya di sini? Wa yusannu shaumu ayyamis sud, pada hari-hari hitam, ya, istilahnya itu khaufan wa rahbatan min zalamatiz dzunub, ya, takut daripada kegelapan dosa, makanya berpuasa. Nah, ini yang disunahkan. Wa afdalul ashhuril lis-shaumi ba'da Ramadan al-ashhurul hurum, ya. Dan bulan yang paling afdal untuk kita berpuasa setelah bulan Ramadan adalah bulan-bulan haram, ya, ashhurul hurum. Wahia apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, wal Muharram. Nah, wa afdalu hal Muharram, dan yang paling afdal ini adalah bulan Muharram. Wa yaliha, dan setelahnya adalah fil fadilah, dalam keutamaan bulan Sya'ban. Jadi Muharram, Sya'ban, ini yang irit urutannya untuk yang paling afdal kita berpuasa di situ. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang puasa sunnah, dan kita masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah puasa-puasa lain selain bulan Ramadan. Jadi kerinduan kita akan Ramadan itu masih kita bisa obati
sampai bertemu lagi nanti 11 bulan ke depan dengan puasa-puasa sunnah ini. Termasuk tadi adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Bayangkan kita baru selesai sehari ya berpuasa, di jeda sehari langsung kita berpuasa. Nah ini biasanya untuk mengobati rindu kita kepada ibadah Ramadan. Dan hari-hari lain masih kita juga bisa melaksanakan puasa tersebut sebagai bentuk bagaimana kita melangsungkan ya atau melanggengkan ketakwaan kita di bulan Ramadan di hari-hari lain, di bulan-bulan lain, sampai nanti bertemu dengan Ramadan yang akan datang, sehingga Ramadan ini seperti Rasulullah katakan bisa menjadi mukaffirat ya, menjadi penghilang dosa antara Ramadan tahun ini dengan yang akan datang. Karena apa? Kita menjaga amal-amaliyah Ramadan kita setelah kita ditinggalkan oleh Ramadan, termasuk tadi yaitu melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya puasa tersebut dan mendapatkan seolah-olah kita berpuasa setahun lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.